Kalian tahu nggak sih, pada tahun 1970-an di wilayah India, kecelakaan kereta api itu sering terjadi. Bahkan, dalam satu tahun kecelakaan kereta api di India itu rata-rata terjadi sebanyak 400 kali. Dengan lebih dari 250 kecelakaan disebabkan oleh kesalahan manusia. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget Naik gak aktif channel ini karena hektik banget kemarin sama baby, but I'm back. Semoga kalian tetap setia dengerin channel ini dan hai! So, hari ini Naya mau menceritakan kasus kecelakaan kereta api paling mengerikan di seluruh dunia. By the way, sekitar 2 tahun lalu lah ya, Naya juga udah bikin beberapa video mengenai kecelakaan-kecelakaan pesawat atau transportasi mengerikan yang kalian bisa langsung lihat di channel Naya, dan jadi jangan lupa subscribe. Nah oke, langsung aja, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi, jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Kita mulai dengan tragedi yang terjadi di Sri Lanka. Kecelakaan kereta api Queen of the Sea di Sri Lanka pada tahun 2004 adalah bencana kereta api paling mematikan sepanjang sejarah dengan total korban jiwa sejumlah 1.700 orang atau bahkan lebih. Kecelakaan ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dan kecelakaan ini bertepatan dengan bencana tsunami yang dipicu oleh gempa bawah laut di lepas pantai barat Sumatera. Yap, kalian pasti familiar kan dengan kejadian tsunami Aceh 2004. Nah, tsunami ini juga melanda berbagai negara di sekitar Samudra Hindia termasuk pantai selatan Sri Lanka, tempat kereta Queen of the Sea sedang beroperasi. Sebelum kejadian, kantor pengawas seismik Sri Lanka mencatat getaran gempa bumi dalam kurun beberapa menit setelah guncangan pertama. Tetapi mereka menganggap gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Dan ketika kantor PPK Ampara Dana menerima laporan tsunami, para petugas langsung menahan 8 kereta yang sedang berjalan di rel pantai, tetapi mereka tidak dapat menghubungi Matara Express atau kereta api Queen of the Sea. Segala upaya untuk menahan kereta juga gagal karena semua petugas stasiun menangani banyak kereta dan tidak ada petugas yang menjawab telepon sebelum kereta berangkat. Upaya menghubungi petugas di stasiun-stasiun selatan juga gagal karena mereka sudah menyelamatkan diri atau mungkin sudah tewas diterjang gelombang. Sehingga akhirnya pada pukul 9.30 waktu setempat di desa Peralia dekat Telawata, gelombang tsunami menerjang kawasan pantai. Kereta berhenti ketika air meluap mengelilingi kereta dan ratusan warga setempat yang meyakini bahwa kereta akan berdiri kokoh di atas rel langsung memanjat ke atas gerbong supaya tidak tersapu gelombang. Banyak juga warga yang berdiri di belakang kereta supaya terlindung dari gelombang. Gelombang pertama ini membanjiri gerbong dan membuat para penumpang panik. Tapi 10 menit kemudian, gelombang besar menyapu dan menabrakkan kereta api dengan pepohonan dan rumah di pinggir rel. Jadi kereta terlempar dari rel. Dan orang-orang yang berlindung di belakang kereta pun tewas seketika. 8 gerbong sangat penuh dengan penumpang sampai pintu tidak bisa dibuka ketika terendam air. Dan hampir semua orang di dalamnya tenggelam karena gerbong digulung air beberapa kali. Kalian bisa bayangin gak sih? Penumpang yang berada di atas kereta otomatis jatuh ketika gerbong dibalikan oleh gelombang, sehingga sebagian besar korban tewas akibat tenggelam atau terkena reruntuhan. Menurut perkiraan, ketinggian tsunami mencapai 7,5 sampai 9 meter di atas permukaan laut atau 2 sampai 3 meter lebih tinggi daripada atap kereta. Dan karena skala bencana yang sangat besar, pemerintah daerah itu tidak mampu menghadapi kerusakan yang ada. Bahkan layanan darurat dan militer sangat disibukkan oleh operasi tangkap bencana di berbagai tempat karena kan ini bencana besar ya, bencana yang terjadi di semua tempat secara bersamaan sehingga tidak bisa langsung dilakukan penyelamatan. Bahkan pemerintah Sri Lanka tidak tahu lokasi kereta api ini selama beberapa jam. Helikopter Angkatan Darat baru menemukan bangkai kereta api sekitar pukul 4 waktu setempat, berarti sekitar 7 jam pasca kejadian. Puluhan orang yang luka parah di lokasi kejadian juga meninggal dunia tidak lama kemudian karena layanan darurat daerah tersebut ikut lenyap akibat tsunami sehingga korban terpaksa menunggu bantuan dari jauh. Dan yang lebih mengerikannya lagi, banyak jasad yang baru ditemukan 1 pekan kemudian. Menurut pemerintah Sri Lanka, hanya 150 orang di kereta yang selamat, sehingga jumlah korban jiwa diperkirakan sedikitnya 1.700 sampai 2.000 orang. Sedangkan hanya 900 jasad yang berhasil ditemukan karena banyak jasad yang terbawa kembali ke laut atau dibawa pulang langsung oleh kerabat keluarga. Oh ya, sekedar informasi, pada saat itu negara-negara yang terletak di sekitar Samudra Hindia, mereka tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami. Akibatnya, ketika gempa bawah laut terjadi dan menimbulkan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, tidak ada peringatan yang diberikan kepada penduduk pesisir atau penumpang kereta api mengenai gelombang yang akan datang, sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Selanjutnya aku akan bahas kecelakaan kereta di Rumania. Kecelakaan kereta api Ciurea. Jujur aku ngerasa ini pronunciation-nya mirip bahasa Sunda gak sih? Tapi
Maaf ya kalau salah pronunciation. Oke, lanjut lagi. Kecelakaan kereta api Chiyorea yang terjadi pada malam tahun baru 31 Desember 1916 hingga 1 Januari 1917 adalah salah satu tragedi terburuk dalam sejarah perkeretaapian Romania. Pada saat itu, Romania terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan menghadapi invasi dari kekuatan sentral yang memaksa banyak warga sipil dan militer mengungsi ke Moldova. Karena ini, penumpang di dalam kereta itu terdiri dari tentara perang yang terluka dan pengungsi yang melarikan diri dari serangan Jerman. Kereta yang terlibat dalam kecelakaan ini berangkat dari Galati menuju Lasi, membawa ribuan orang. Dan kereta ini tuh kelebihan muatan dengan banyak orang yang menumpang di atap kereta dan bagian lain yang nggak aman lah ya pastinya. Kronologi kejadian sebagai berikut. Saat kereta mencoba menuruni lereng menuju stasiun Chiyorea, sistem pengereman gagal berfungsi dengan benar. Akibatnya kereta tersebut kehilangan kendali dan tergelincir dari rel, dan juga menabrak gerbong lainnya. Kecelakaan terjadi pada tengah malam dalam kondisi dingin dan hujan salju lebat, dan membuat stasiun Chiyorea dipenuhi gerbong yang berantakan. Ditambah dalam rangkaian kereta terdapat tangki yang memuat minyak cair, dan itu membuat terjadinya kebakaran, yang pada akhirnya menyebabkan ledakan yang besar. Banyak orang yang terlempar ke salju, tetapi lebih banyak lagi orang yang meninggal karena terjepit di antar gerbong dan beberapa yang lain tewas saat ledakan terjadi. Karena kecelakaan ini, jalur-jalur kereta jadi terblokir. Sementara itu, pengangkatan gerbong kereta tidak bisa dilakukan dengan mudah. Kecelakaan kereta ini menjadi salah satu yang terburuk di sepanjang sejarah perkeretaapian dunia. Masyarakat Rumania mengenal peristiwa bersejarah ini sebagai Romania Katastrofi. Dan terakhir kita akan masuk ke kecelakaan kereta api di India. Seperti yang udah aku bilang di awal video tadi, pada tahun 1970-an di wilayah India ini, kecelakaan kereta api itu sering terjadi. Dari kecelakaan kecil hingga kecelakaan yang cukup serius. Kecelakaan-kecelakaan seperti anjloknya kereta, tabrakan dengan kereta lain, kebakaran, tabrakan dengan mobil, atau tidak berfungsi peralatan tertentu di dalam kereta itu sudah menjadi hal yang umum terjadi. Nah, aku akan menjelaskan mengenai kejadian yang disebut-sebut sebagai kecelakaan kereta terburuk di India. Kecelakaan kereta ini terjadi pada tanggal 6 Juni 1981 dan terdapat kurang lebih 800 korban tewas dalam kecelakaan itu. Penyebab tewasnya para korban sebagian disebabkan akibat benturan dan sebagian lagi akibat tenggelam. Penyebab pasti dari kecelakaan ini tuh sebenarnya belum dapat ditentukan secara jelas. Beberapa pihak mengatakan bahwa kecelakaan disebabkan hembusan angin yang sangat kencang ketika kereta melewati jembatan di sepanjang Sungai Bagmati di Samastipur, India. Angin berkecepatan tinggi ini menghempaskan 7 dari 9 gerbong yang ada keluar dari jembatan dan jatuh ke Sungai Bagmati yang berada di bawahnya. Sungai berkedalaman 18 meter itu telah menelan ratusan korban yang banyak diantaranya tidak dapat ditemukan. Upaya pencarian korban sedikit terhambat oleh keadaan medan yang cukup sulit, dan setelah upaya pencarian selama 5 hari penuh, para penyelamat hanya mampu menemukan 212 mayat. Tim penyelamat juga kesulitan menemukan para korban karena puing-puing kereta yang cukup besar menutupi wilayah pencarian. Para korban dipercaya telah terhimpit oleh puing-puing itu atau bahkan telah hanyut jauh dari posisi jatuhnya kereta. Sampai saat ini, apa yang menyebabkan kejadian ini masih belum diketahui pasti karena laporan terkait insiden tersebut yang tidak konsisten dan bahkan membingungkan. Kementerian Pembangunan Pedesaan di negara bagian tersebut mengatakan kalau kereta terjatuh ke sungai karena pengereman mendadak yang dilakukan oleh awak kereta untuk menghindari sapi, yang mana sapi dianggap sebagai hewan suci di India. Namun, pejabat Dewan Kereta Api India atau Indian Railways Board menduga kereta tertiup badai hingga jatuh ke sungai, seperti yang sebelumnya aku jelaskan. Nah, setelah peristiwa itu, pemerintah India terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan keamanan ketika menggunakan jasa transportasi kereta api. Namun, tingkat kecelakaan kereta di India masih sangat tinggi. Di tahun-tahun setelahnya terdapat beberapa kecelakaan lain yang akan aku bahas berikutnya. Nah, itu dia mengenai 3 kasus kecelakaan kereta api paling mengerikan di seluruh dunia. Sebenarnya beberapa tragedi ini kejadian udah lama banget, bahkan sebelum orang tua Nay lahir. Bahkan belum direncanakan Nay ini. Jadi emang belum begitu familiar dan baru denger ketika Nay lagi riset video ini. Kalau kalian pernah dengar gak mengenai kecelakaan-kecelakaan ini? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Share juga ya pendapat kalian di bawah, dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa banget DM aku di IG aku @nadirahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.